Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat cemilan yang super simple, di mana teman-teman gak perlu pakai mixer untuk membuat kue ini. Tapi ini kelihatan cantik dan mewah banget, karena kue ini merupakan perpaduan antara brownies dan burnt cheesecake. Kalau sebelumnya teman-teman sudah mengikuti channel Gulapedia, tentunya tahu ya, belakangan ini aku sering banget update tentang brownies dan cheesecake. Walaupun begitu, brownies yang satu ini memiliki cita rasa yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Tapi tenang aja, untuk cheesecake-nya sendiri, ini bahan-bahannya gampang banget ditemui dan simple banget cara buatnya. Bahkan teman-teman gak perlu pakai mixer di sini. Yuk langsung aja kita simak bagaimana cara buatnya. Pertama, aku akan membuat lapisan browniesnya dulu. Aku menggunakan 150 gram dark chocolate compound, lalu tambahkan 50 gram margarin, dan juga masukkan 40 ml minyak sayur. Bahan-bahan ini kita akan lelehkan dengan cara double boiler. Dan menurutku ini adalah cara yang bagus untuk melelehkan ingredient kita ini karena dapat meminimalisir rusaknya bahan-bahan yang kita gunakan. Jadi nanti hasil browniesnya akan lebih rich dan moist. Nah, setelah semuanya meleleh rata seperti ini bisa kita matikan api kompornya lalu dinginkan. Lanjut siapkan wadah yang berbeda, kita masukkan 2 butir telur, ini aku pakai telur ukuran sedang ya. Lalu tambahkan 100 gram gula halus, ini aku pakai gula pasir yang di blender. Selanjutnya aduk hingga gulanya larut. Di sini kalau teman-teman ingin pakai mixer boleh banget. Gunakan kecepatan rendah aja sampai gulanya larut. Setelah itu masukkan coklat leleh yang sudah kita dinginkan. Untuk suhu coklatnya sendiri, ini aku masukkan ketika hangat-hangat kuku ya, jadi tidak perlu menunggu sampai terlalu dingin. Lanjut kita aduk rata kembali semuanya hingga tercampur rata. Setelah itu masukkan 100 gram tepung terigu serbaguna. Untuk bahan-bahan keringnya ini jangan lupa untuk disaring ya teman-teman agar lebih mudah tercampur dan tidak ada yang bergerindil. Setelah itu masukkan 30 gram coklat bubuk. Untuk mendapatkan brownies yang rasa coklatnya mantap, teman-teman bisa menggunakan coklat bubuk dan juga coklat blok yang berkualitas baik ya. Setelah diaduk rata seperti ini, sudah tercampur, ini bisa kita masukkan ke dalam piping bag. Dengan memasukkannya ke dalam piping bag ini, kita akan lebih mudah dalam pengaplikasiannya nanti ketika masukkan ke dalam cetakan. Dan ini adonan browniesnya sudah selesai, lanjut aku akan siapkan dulu adonan cream cheese-nya. Di sini aku pakai 350 gram cream cheese, teman-teman juga bisa pakai spread cheese. Lalu masukkan 3 sendok makan atau sekitar 45 gram gula halus, ini aku pakai gula pasir yang di blender. Setelah itu aduk rata semuanya. Di sini karena cream cheese-ku masih dingin, jadi agak susah untuk nge-mix-nya. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan cream cheese, pastikan suhunya sama dengan suhu ruang ya. Lalu masukkan 2 butir telur, ini pakai telur ukuran sedang. Lalu aduk rata kembali hingga semuanya bahan tercampur. Setelah tercampur rata seperti ini bisa kita masukkan 1 pouch atau sekitar 120 gram yogurt kental. Di sini jangan tertukar ya dengan yogurt yang cair, pastikan yogurt yang kamu gunakan itu yogurt kental, boleh pakai merek apapun. Dan sebaiknya gunakan yang rasa plain aja, tapi karena aku adanya yang rasa strawberry nggak apa-apa, lanjut kita masukkan lalu aduk rata semuanya. Setelah tercampur rata, bisa kita masukkan 3 sendok makan atau sekitar 45 gram tepung maizena. Setelah itu, masukkan juga seperempat sendok teh garam. Bagi teman-teman yang menggunakan spread cheese, boleh ngeskip garamnya karena menurutku spread cheese sudah lumayan gurih rasanya. Jika sudah tercampur rata seperti ini aku juga masukkan ke dalam piping bag. Lanjut kita akan siapkan cetakannya. Di sini aku siapkan kertas baking ukuran 10x10 dan cetakan cupcake diameter 6 cm. Di sini teman-teman bisa menggunakan cetakan muffin atau cetakan cupcake ukuran berapapun. Sesuaikan aja dengan ketersediaan dan kebutuhan teman-teman.
Lalu tinggal potong-potong baking paper sesuai dengan ukuran cetakannya. Lanjut kita isi cetakannya dengan adonan brownies hingga kira-kira volumenya 25% dari volume cetakan. Adonan browniesnya nggak perlu pakai terlalu banyak karena nanti hasilnya akan mengembang. Selanjutnya isi cetakan dengan adonan cheesecake sampai volumenya sekitar 80% dari cetakan. Di sini teman-teman juga nggak perlu mengisinya sampai penuh karena nanti kuenya akan mengembang. Kalau misalnya terlalu penuh takutnya akan luber. Ini udah selesai dan aku juga sudah panaskan oven. Lanjut kita akan panggang si brownies cheesecake-nya ini dengan api atas bawah suhu 190 sampai 200 derajat Celcius selama 15 sampai 20 menit. Setelah itu panggang dengan api atas saja dengan temperatur 220 derajat Celcius selama 10 menit hingga kecoklatan. Dan seperti ini penampakannya jika sudah matang, lalu bisa kita dinginkan dahulu sebelum dikeluarkan dari cetakannya. Dan ini dia burnt cheesecake brownies siap untuk disajikan. Wah beneran deh, ketika memanggang kue ini harum banget seisi ruangan. Jadi nggak sabar buat nyicipinnya. Oh ya, untuk burnt cheesecake ini memang membutuhkan api atas ya teman-teman untuk membuat si cheesecake-nya berwarna kecoklatan seperti ini. Tapi pastikan juga kamu jangan terlalu lama memanggangnya, karena takutnya nanti browniesnya terlalu kering. Jadi sesuaikan kembali dengan kondisi oven masing-masing ya. Oh ya, untuk satu resep ini teman-teman bisa mendapatkan sekitar 22-24 pieces kue. Lumayan banyak ya. Dan kalau teman-teman ingin membuatnya dalam loyang yang besar, teman-teman bisa menggunakan loyang segi 4 ukuran 18 x 9 cm. Dan itu hasilnya sekitar 2 loyang ya. Nah, sekarang kita cobain yuk gimana kuenya. Untuk teksturnya sendiri ini lembut dan moist banget. Dan beneran deh, si cheesecake-nya tuh wangi banget. Untuk rasanya sendiri, browniesnya ini coklatnya enak banget dengan rasa manis yang pas. Tadi sengaja aku kurangi gulanya karena kita nggak perlu shiny crust di kue ini. Sedangkan cheesecake-nya creamy, gurih, asam, seger. Wah pokoknya ini enak banget. Yuk cobain di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.